menjadi putra KSTV nanti formal salah satu tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pak Ilham dalam saat ini. Pada kesempatan ini yaitu mengikuti sekolah jurnalistik dan konten kreator di SMK Islam 1 Durinan. Semoga bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Jadi kita sambut, kalau bisa ada satu malah alhamdulillah nanti selamat mengikuti dan semoga sukses. Saya kalau usia masih 40 tahun ya ingin, tapi karena sudah usianya hampir 60, ya mudah-mudahan. Oke. Termasuk mau izin Pak nanti siswa kami yang putra nanti mau izin praktik di KSTV, multimedia, kemudian minimal multimedia dan yang lain menyesuaikan. Bapak Ibu guru nanti yang dari TK atau seni kreatif ya, animasi di multimedia kita sekarang Pak Ali itu wawasan dan pengetahuan segalanya bisa magang ya, magangnya tidak harus tiap hari kalau itu Pak Ali bisa mungkin Sabtu atau apa atau Sabtu dan lain-lain apa yang KSTV bisa ya memberikan layanan. Mohon dari ya Pak Habib ya kalau disiapkan itu timnya. Oke, ini ketua jurusan animasi Pak. Animasi luar biasa hanya karena di Trenggalek baru satu-satunya, ini belum seberapa dikenal Bapak. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, nanti tolong disepakati sekali konten-konten yang kita kanalnya ya Pak Yakub ya. Saya usul satu karena kita bilang untuk mengenai tentang konten kreator, mungkin Bapak Ibu dan anak-anak sekalian mungkin sudah bisa melihat di sini. Ini beberapa catatan dari konten kreator yang ada di Indonesia yang tercatat sama Dirjen Pajak. Jadi hasilnya itu sudah bisa dibukukan. Pendapatan mereka dari kanal YouTube. Jadi Bapak Ibu sekalian ini mungkin bisa ini sebagai langsung di awal aja supaya gongnya ya. Untuk di Indonesia saat ini dipegang oleh Rans Entertainment. Itu kalau bisa dilihat ini bayaran dari kanal YouTube, ini dari kanal YouTube saja ya, per bulan dia maksimal 16,6 miliar dari kanal YouTube. Belum produk turunan yang lain seperti endorsement dan lain sebagainya. Ini dari YouTube saja Rans Entertainment itu bisa menghasilkan uang 16,6 miliar. Ini per bulan. Dan ini akhirnya mereka juga berafiliasi untuk peningkatan perusahaan, sudah merambah ke dunia olahraga, ke klub sepak bola, klub basket, sama e-sport. Itu untuk menambah pundi-pundi, dan itu pasti bakal menambah lagi penghasilan dia di tahun-tahun mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ini saya mencantumkan hanya 5 saja ya. Untuk yang mengikuti sekolah istilahnya jurnalistik terkait dengan konten kreator, entertain, reality show itu kan punyanya Rans Entertainment sama Pak Paula. Kalau yang 3 orang ini apa? Kalau Bapak Ibu tahu, selain Rans sama Mbak Paula, mungkin anak-anak tahu di situ ada Nyau, Mas Diamond dan Just No Limit. Tahu nggak apa? Anak-anak muda. Ya, game, konten game. Jadi mereka hanya memainkan game, diupload ke YouTube, penghasilan seperti itu. Hampir menyamai Rans Entertainment. Cuma model kamera aja, main game, diupload ke YouTube, uangnya segitu per bulan. Jadi kenapa saya tampilkan di awal ini untuk memacu rekan-rekan semua bahwa penghasilan dari YouTube ini tidak main-main kalau kita kelola secara benar, baik dan benar. Jadi alhamdulillah ataupun perkumpulan ataupun lain sebagainya, ini yang membuat suatu produksi program yang diupload ke platform digital
dengan tujuan-tujuan tertentu. Tujuannya apa aja? Silakan Bu Dewi. Bu? Ya, oke. Baik, ini tujuan konten kreator berkarya itu pertama, profit atau penghasilan. Ini yang membuat kita semakin termotivasi dan haruslah, istilahnya ini memang jadi passive income ya buat kita. Jadi ada gaji yang teman-teman mungkin bisa pakai yang utama, active income, dan ada passive income dari AdSense di Google. Terus ada kita bisa kembali lagi belum ya, di promo produk jualan, karena beberapa konten kreator ini memanfaatkan platform digital mereka atau kanal-kanal mereka ini untuk salah satunya untuk berjualan, jual produk-produknya. Karena misalnya tidak jarang di sini mungkin pribadi yang membuat atau UMKM atau UMKM mempromosikan lewat platform digital. Terus yang ketiga itu personal branding. Nah, personal branding ini yang tadi yang diinginkan sama Pak Ponis, yaitu gimana supaya khususnya SMK Islam ini tadi bisa terkenal secara luas. Nah, jadi kita mungkin bisa menatanya di personal brandingnya sendiri. Kalau untuk kalangan artis, personal branding ini tujuannya hanya untuk supaya mereka bisa eksis dan mendapat job. Jobnya ini bisa off air ataupun endorsean. Dan ini nanti kita bisa manfaatkan di sini. Oke, selanjutnya Bu. Ya. Baik, untuk yang pertama, mungkin kita harus menentukan dulu dari teman-teman yang ingin, rekan-rekan yang ingin memulai menjadi konten kreator. Istilahnya passionnya kalian atau kita semua pengennya di mana? Di tulisan, gambar, suara, video, atau gabungan semuanya. Kalau di tulisan sekarang untuk konten kreator larinya itu ke mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak pernah baca tentang novel-novel ya. Itu sekarang novel itu kan mainnya pakai uang digital, pakai koin. Jadi larinya untuk teman-teman konten kreator yang mungkin punya keahlian di bidang sastra tulisan bisa main di sini. Kita kirim tulisan dan nanti untuk royalti bulanan ada sharing lah dari pemilik kanal dengan penulis. Terus kalau gambar ini bisa larinya ke Instagram, ke Facebook, dan platform gambar yang lainnya. Terus untuk suara bisa ke YouTube, bisa ke Spotify, iTunes, dan lain sebagainya. Terus video yang familiar mungkin di sini ada YouTube sama Facebook. Kalau yang memberikan AdSense di situ AdSense yang tinggi, sementara sharing AdSense-nya di YouTube sama Facebook. Terus atau gabungan semuanya. Jadi mungkin untuk memulai menjadi konten kreator harus kita pilih dulu kita mau kemana. Kalau kita pengennya nulis ya ada tadi yang seperti saya jelaskan. Kita tentukan dulu kita mau jadi konten kreator yang di bidang apa. Jadi oke, ini yang harus diperhatikan buat kita semua dalam membuat suatu kanal atau konten atau menjadi konten kreator. Lewatan Bu. Jadi pertama yaitu buat konten sesuai passion. Maksudnya kegemaran kita. Kalau mungkin kita senang masak, ya kita buat konten masak aja. Ini supaya kita membuat kontennya itu tetap semangat, tetap senang gitu loh. Nanti kalau misalnya kita dipaksakan, ya sebenarnya bisa dipaksakan karena tuntutan keadaan. Biasanya manusia seperti itu. Kadang kita dipaksa untuk supaya bisa ini, mau nggak mau, walaupun tidak suka, akhirnya suka karena ada AdSense yang kita terima, ada penghargaan yang kita terima. Tapi
Sejujurnya kalau yang bagus itu yang sesuai passion, maksudnya yang sesuai kita banget lah istilahnya. Bahasa negara kita banget. Kita senang otomotif, kita otak-atik otomotif, ya itu kita bahas itu. Kita senang jalan-jalan, ya kita buat konten jalan-jalan. Kita senang masak, ya buat masak. Terus yang kedua, menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri ini maksudnya karyanya harus original. Jangan kita, ya boleh kita mungkin ada kiblatnya, ada ya misalnya, oh pengen seperti itu kiblatnya ya. Tapi diusahakan se-original mungkin itu karya kita. Jangan sampai nanti ada komentar atau celetukan dari netizen. Sekarang kan istilahnya benar netizen dengan segala ya. Nah, jadi kita harus original. Itu untuk menjaga ini, yaitu tadi kita dianggap sebagai plagiat dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya sah saja. Jadi apapun konten yang sudah terupload ke platform digital itu sah digunakan siapa saja untuk kita upload lagi, istilahnya re-uploader. Itu sah. Tapi ya jangan sampai yaitu tadi ada anggapan bahwa kita sebagai plagiator seperti itu. Jadi kalau bisa karya-karya original atau karya yang kita hasilkan secara sendiri. Terus selanjutnya harus konsisten. Harus konsisten ya kita harus tetap berproduksi terus. Jangan sampai mungkin sekarang rame kita garap terus, ternyata pas kita upload atau pas kita upload baik gambar, video dan sebagainya, viewersnya sedikit, istilahnya yang nge-like sedikit, itu langsung kecewa, akhirnya nggak garap lagi. Itu harus kita kesampingkan dulu. Terus up to date di sini maksudnya informasi yang kita sampaikan itu kalau bisa memang yang kekinian. Misalnya sekarang lagi temanya mungkin bahas batik misalnya, atau sekarang ini pas hari pemuda juga kita bahas tentang pemuda dan sebagainya, disesuaikan dengan kanal kita ya. Jadi kanal atau konten kita seperti apa kita sesuaikan. Membuat storyline ini arah tujuan dari konten kita harus fokus, jangan sampai tadi seperti yang Pak Polis tadi pengennya satu kalau saya kurang sependapat, karena nanti yang kita upload itu nanti beragam, ini nggak fokus dan itu bakal ditinggal sama subscriber, viewer atau pengikut kita, pasti ditinggal. Soalnya itu tadi kalau orang Indonesia, netizen Indonesia ini sudah apa ya, sudah pintar semua, bahkan ya lebih expert timbang si pembuat karyanya. Jadi kalau misalnya kita fokus memasak, dia senang masak, ya pasti akun atau konten yang masak pasti dia ikuti seperti itu. Kalau misalnya kita beragam kita tampilkan, ya mancing, ya masak, ya gelut, olahraga, gak bakalan itu. Pasti sekarang itu kan semua ada di jari ya. Orang unsubscribe itu gampang, unfollow itu gampang. Nah jadi kalau saya itu pengennya untuk konten kreator itu harus fokus ke satu. Jadi misalnya peternak sapi, ya peternak sapi, bahas tentang sapi, itu sapi pas kontes, sapi pas lahiran, sapi pokoknya sapi. Tentang domba pun atau kambing pun seperti itu, ayam pun seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini yang saya aktualisasikan seperti itu berhasil semua. Jadi yang teman-teman ada yang kalau kumpul ya lucu-lucu jadinya. Ada yang khusus peternak kambing, ya wis, kumpul-kumpul bahasanya kambing, bahasanya tentang susu, etawa, pakan dan lain sebagainya. Dan ya itu tadi penghasilannya mereka alhamdulillah bisa yaitu rata-rata kalau yang kemarin yang barusan laporan dari yang khusus domba itu untuk bulan kemarin dia dapat uang dari YouTube tuh 5.200.000. Padahal dulu sebelumnya dia kan double ke sapi ya ke kambing nggak bisa naik tinggi. Akhirnya saya suruh fokus ke kambing, ternyata sekarang malah dahsyat, sekali upload sudah yang nonton pasti di atas 20.000, di atas 30.000. Dan itu sudah terlihat adsense-nya berapa dolar di situ.
dan produk turunannya nanti banyak. Akhirnya dia di-endorse sama pakan kambing, di-endorse sama peternak, produsen susu kambing etawa, terus produk turunan yang lain, misalnya brem apa dan sebagainya, dia di-endorse di situ. Sekarang jadi kalau tag ke tag ke kandang-kandang dia bawa susu, dia harus promosikan susunya itu, dan bayarannya lebih gila lagi. Di kontrak itu 25 juta untuk promosikan susu. Luar biasa. Jadi situ saya juga ikut senang karena berhasil, teman-teman. Yaitu kita harus membuat storyline, arah dari kanal kita, konten kita harus jelas. Terus selanjutnya belajar konten dari orang lain. Mau tidak mau kita harus berkiblat sama pendahulu-pendahulu kita yang sudah berhasil. Jadi kita nggak usah malu, mungkin kita harus melihat konten kreator yang dengan tema yang sama. Jadi misalnya tema memasak yang sudah memiliki subscriber sudah ratus ribu bahkan jutaan. Kita nggak usah malu, kita lihat trik-triknya. Kadang gini, mereka mungkin sudah menerapkan teknik produksi yang luar biasa bagus. Tapi sebenarnya teknik produksi atau pengambilan gambar dan lain sebagainya itu tidak melulu berbanding lurus dengan viewer yang akan tersaji. Jadi kadang produksi asal-asalan pakai satu kamera pun juga bisa menghasilkan uang jutaan dibanding mereka yang sudah ada tim. Biasanya kalau sudah profesional mesti ada timnya, tim produksi, editor, sama uploadernya ada sendiri. Nah, terus berpikir kreatif. Jadi kita dituntut untuk selalu kreatif ya. Maksudnya kadang nih ide-ide kreatif ini muncul tidak pada saat mungkin kita di atas meja, pada saat kita kadang ide kreatif itu muncul ini di luar nalar kita. Mungkin pada saat kita di kamar mandi, mungkin kita pada saat ya pas saat liputan pun kadang ide kreatif itu muncul. Jadi ini ide kreatif ini harus tercatat, kalau bisa tercatat. Misalkan kalau saya biasanya kalau ada ide langsung saya rekam di ponsel seperti ini. Nah ini supaya tidak lupa. Jadi selanjutnya Bu. Oke, ini peran dan tanggung jawab, yaitu mengumpulkan ide, data serta melakukan riset. Sebenarnya untuk YouTuber pemula atau konten kreator pemula, riset nggak harus terlalu penting ya. Istilahnya kalau kita hanya cuma cek ombak, kasarnya seperti itu. Cek ombak ini kita lempar konten baik gambar atau video ini yang liar lah. Kita lihat tanggapan netizen seperti apa. Biasanya seperti itu. Main kadang ya kita main ya berjudi juga. Tapi haramnya di sini ya. Kita gambling saja. Kita gambling. Jadi kita lempar konten gimana diterima netizen atau tidak. Nah seperti itu. Nah terus yang kedua riset audien, mengetahui berbagai kebutuhan audien yang kamu miliki. Jadi kita harus kadang kita mau nggak mau ngecek komenan. Ya ini sebenarnya bisa menjadi solusi stres juga. Biasanya kalau konten kreator mungkin kalau kita lihat kayak podcastnya Deddy Corbuzier ya, itu kalau jenengan semua baca komennya itu lucu-lucu, aneh-aneh, ada yang pro ada kontra. Nah itu bisa juga jadi ide buat kita untuk meriset audien yang diinginkan itu seperti apa. Nah, kita lihat komen-komen mereka itu, wah itu luar biasa. Itu kadang ide timbul dari situ juga. Mereka maunya seperti apa. Yaitu tampil di komen itu, di Instagram, di YouTube, di TikTok juga ada. Sesuaikan konten dengan platform yang dipilih. Itu tadi kalau kita ingin yang tulisan. Kalau main di YouTube, Instagram atau Facebook, yaitu. Kalau Facebook AdSense itu sebenarnya lebih mudah, tapi tetap harus berbeda dengan yang kita upload di YouTube karena mereka berdua kan terafiliasi. Terus selanjutnya
terhubung dengan beberapa platform digital. Maksudnya di sini, jika kita membuat konten atau kanal seperti itu kalau diusahakan satu nama, satu kanal yang kita pakai ini juga terafiliasi dengan kanal-kanal yang lain. Jadi misalnya konten kita namanya SMK1 di YouTube, di Facebook juga namanya SMK1, walaupun mungkin ada sedikit tambahan. Di Twitter juga SMK1, di TikTok dan sebagainya juga SMK1. Jadi kita samakan. Jadi sekali upload itu bisa langsung semua kita promokan. Karena tidak semua mungkin subscriber YouTube juga sebagai follower di Instagram atau follower di Twitter atau pengikut di Facebook. Jadi usahakan ini terafiliasi. Sekali kita posting, biasanya kita posting trailernya dulu lah, yang video sedikitnya itu kita upload sebentar, langsung ke semua kanal milik kita. Biasanya terhubung itu salah satu trik supaya membawa kita bisa lebih terpublikasi secara luas. Terus observasi kebiasaan orang di media sosial ini menjadi pilihan kita. Kadang teman-teman, kalau rekan-rekan semua Bapak Ibu guru, kalau main Twitter itu kan akan tercantum biasa yang trending pada saat ini. Itu menjadi patokan kita untuk juga membuat suatu konten. Jadi misalnya saat ini trendingnya gempa, misalnya gempa Trenggalek atau gempa Pacitan, trending di situ. Itu otomatis kita buat konten itu untuk beberapa jam berikutnya kita upload, pasti bakal trending. Itu salah satu cirinya. Jadi kita mainnya, kalau untuk Twitter biasanya sih nanti viewernya itu larinya ke perkotaan. Kalau kita melihatnya yang di Twitter, kalau mungkin di trending di Facebook, ini bisa umum. Jadi itu termasuk yang viral-viral. Kalau kemarin mungkin sudah dijelaskan sama teman-teman Radar Tulungagung untuk pemberitaan. Membuat berita apa? Buat berita ya. Kalau buat berita sekarang memang yang lagi ramai, lagi viral itu yang model-model, kalau Bapak Ibu guru ini yang Tribun News itu, mungkin pernah tahu ya. Tribun News itu lagi ramai sekali. Jadi konsep-konsep, kalau mungkin Bapak Ibu guru pengen membuat konten berita, di konsep seperti yang Tribun News itu tadi. Walaupun beritanya, yaitu tadi yang saya sampaikan, kita nyomot dari, kalau misalnya kita mau upload di YouTube, kita ambil materi source-nya itu yang dari Instagram atau Twitter. Kita upload di YouTube, insya Allah ini nggak kena copyright. Ini sebenarnya salah satu solusi. Kalau misalnya kita ambil di YouTube, kita mainkan di Instagram, itu aman semua. Jadi kita tukar-tukar seperti itu, Mas. Oke, ini kunci sukses seorang content creator, yaitu konsisten, harus terus berkarya. Apapun istilahnya penerimaan netizen ya, penerimaan masyarakat, saya tetap berpatokan bahwa semua itu akan indah pada waktunya. Jadi maksudnya kita tetap berkarya, tapi tetap berikhtiar. Maksudnya ikhtiar yaitu tadi yang tadi Pak Ali sampaikan, bahwa ada salah satu fase di mana kita harus menjalankan secara organik atau yang tidak halal. Banyak cara. Maksudnya kita beli viewer, kita beli follower, beli subscriber dan lain sebagainya. Itu salah satu trik sebenarnya. Dan ini yang dilakukan sama artis-artis lainnya, semua itu seperti itu. Artis-artis rata-rata hampir semuanya itu beli subscriber dan beli follower. Beli ya. Terus menguasai tools di sini maksudnya pada saat proses produksi. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian dan anak-anak
penguasaan pembuatan video hanya menggunakan HP, ya nggak apa-apa pakai HP. Karena fasilitas editing video di HP juga sekarang sudah mumpuni ya. Untuk yang mungkin yang guru IT juga sudah tahu bahwa ada beberapa program editor yang tidak mencantumkan watermark atau tanda air gitu ya. Kalau yang umumnya kan semuanya mesti tanda airnya ada tampil. Yang tidak ada juga ada. Kita pakai main trek-trekan itu. Jadi itu kita harus menguasai tools dulu. Kalau mungkin Bapak Ibu bisa menguasai mirrorless atau DSLR itu bagus, malah lebih bagus. Tapi ngeditnya nanti ya pakai PC biar lebih kuat modelnya. Menguasai drone malah bagus. Sebenarnya ini saya mau usul ke Pak Mukolis ini malah kalau mau buat video ini pakai drone aja. Karena apa ya? Itu peluang. Orang yang main drone sini masih sedikit untuk yang konten kreator. Jadi beberapa tempat di Trenggalek, tempat wisata pakai drone aja. Itu luar biasa itu pasti. Nah, terus selanjutnya kita harus planning, harus punya rencana dulu pada saat produksi dan posting. Produksi ini bisa kita lakukan langsung sekalian. Kalau teman-teman di Kediri yang saya mentori itu biasanya kalau untuk penggarapan produksi sekali datang ke lokasi untuk penggarapan objek itu biasa saya haruskan itu paling tidak minim itu 3. Jadi 3 episode biar supaya tidak membazir waktunya. Jadi misalnya ada yang teman-teman yang khusus untuk anak sapi itu, jadi dia sekali datang dia sudah bisa garap 3-4 episode. Nah dengan posting, planning rencana posting ini juga harus kita sesuaikan. Kita harus lihat dulu pada saat cek ombak tadi. Kalau misalnya rame, kita posting tiap hari nggak apa-apa. Tapi kalau tidak rame ya jangan dipaksa. Mungkin misalnya pas kita posting cuma yang nonton 1, 2, 3, jangan maksa kita nanti. Kalau kita post semua malah mubazir nanti videonya. Ya kita tetap cek ombak dulu, sama kita harus siapkan strategi-strategi lain. Semisal mungkin kita share ke WA groups dan lain sebagainya. Karena sekarang ini hampir komunitas-komunitas YouTuber atau endorsement itu mereka punya grup sendiri. Istilahnya pendanaan, tim produksi, tim editing, tim promo publikasi juga ada sendiri. Kalau memang kita ada sponsor yang seperti itu malah lebih bagus untuk growth-nya lebih bagus, pertumbuhannya lebih bagus. Tapi susah biasanya. Makanya ini yang menjadi personal branding dari artis-artis untuk mendapatkan sponsor atau endorsement. Jadi sering tampil, sering buat collab dan lain sebagainya. Kolaborasi ini bagus. Jadi antar sesama konten kreator yang memiliki konten yang sama. Maksudnya ya peternak sapi dengan peternak sapi, dengan sebaliknya peternak sapi walaupun tetap bisa disambung-sambungkan, tapi ya kurang etis lah. Nanti bisa peternak sapi ke bengkel, kalau sama bengkel otomatis ya ini jadi perhatian juga dari Dinas Pendidikan dan ibu-ibu guru ya bapak ibu guru. Tren-tren yang aneh-aneh, misal kayak kemarin yang mencekek teman, terus yang napas, jungkir balik. Nah ini kan menjadi perhatian juga. Jadi tidak melulu tren harus kita ikuti ya, tetap tren yang positif. Terus konten perbandingan itu biasa mendapatkan perhatian dari netizen tentang biasanya produk HP terbaru, produk mobil. Biasanya kita jelaskan tentang deskripsinya di bawah, itu pasti dapat perhatian dari netizen. Terus konten interview ini maksudnya kita mengajak follower kita atau pengikut atau subscriber kita untuk turut aktif di dalam konten kita. Ini biasanya juga mengundang perhatian. Dan yang paling pasti bakal ramai itu adalah giveaway. Kalau kita bagi-bagi hadiah itu pasti itu mesti yang komen ya, saya mesti pemahami lah. Kalau bagi uang gratis, pasti cuma komen mau dibaca, wah itu mesti langsung
konten kita diserbu sama netizen. Ya selanjutnya Mas, ini untuk gambar ya. Nah kalau untuk video, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Pertama yaitu tentukan topik tema sesuai minat. Jadi yang seperti tadi, minatnya di mana kita harus tentukan dulu. Terus materi kontennya, isinya seperti apa harus kita kuatkan dulu. Terus kita menggunakan produksi seperti apa, menggunakan HP, menggunakan kamera dan lain sebagainya. Terus sama suara ini juga harus diperhatikan, karena itu tadi maaf benar netizen dengan segala firmannya. Kalau kita jelek sedikit, ya pasti kita dicaci maki lah, pasti. Misal komen menarik tapi suaranya bengong, suaranya pasti komennya salah-salah segala karuan. Dan itu kita harus siap itu. Terus ramaikan tren yang sedang berlangsung, yaitu tadi kalau sekarang mungkin ramainya tentang bagi-bagi bagi-bagi masker, kita buat seperti itu, bagi-bagi hand sanitizer dan lain sebagainya. Pokoknya tren yang positif. Terus ikut tantangan atau challenge yang banyak beredar. Ini sudah mafhum ya, sudah umum. Dan pasti sih kalau artis-artis yang kalau kemarin sempat rame itu tentang apa itu yang berubah jadi tua itu ya. Kita baca tua itu rame itu. Nah itu mungkin kita ikut tantangan itu buat supaya menyemarakan biar konten kita juga mendapat, kanal kita mendapat perhatian. Rajin berinteraksi, ini harus sering kita berbagi ilmu. Tujuannya juga untuk menggali narasumber atau talent yang akan kita pakai ke episode selanjutnya. Manfaatkan fitur editing di aplikasi video. Ini bagus, walaupun tidak menjadi kriteria utama, karena biasa kalau netizen itu terlalu banyak fitur-fitur editing tambahan dan lain sebagainya itu kurang. Biasanya mereka cuma pengen isinya aja. Kadang kan biasanya ya di skip atau dipercepat dan lain sebagainya untuk ke inti masalah yang disampaikan. Bagikan video ke berbagai platform media sosial. Ini tadi yang saya sampaikan, kita harus memiliki platform digital lain, media sosial lain. Jadi kalau kita misalnya upload ke YouTube, berarti linknya kita share ke status WA, ke grup WA, terus ke status Facebook, status IG Story, ke Twitter dan sebagainya. Lanjut Mas. Oke, kalau kita menjadi content creator, itu tadi yang kita dapat karena kita seorang dulu, otomatis ini dari penghasilan dari YouTube atau kanal yang lain, akun yang lain ini menjadi passive income. Dan biasanya untuk teman-teman saat ini passive income-nya itu lebih tinggi daripada active income. Relasi luas otomatis kalau kita berisi tentang informasi atau pengetahuan yang melibatkan talent atau narasumber lain, otomatis relasi kita pasti akan terbangun. Dan ini menjadi catatan juga kepada kita media-media mainstream yang kenapa sekarang untuk pemerintah daerah ya, biasanya itu kalau untuk pada saat press release ini media mainstream yang diundang itu hanya beberapa saja, tidak banyak. Tapi yang banyak malah konten kreator. Ini kan berarti menjadikan bahwa pekerjaan konten kreator untuk promosi dan publikasi ini menjadi sasaran utama kepada para produsen atau pemilik produk, contohnya pemerintah daerah. Jadi ini kasus kalau biasanya ada pemerintah daerah mau merilis suatu lokasi wisata, wartawan yang diundangnya hanya tertentu. Maksudnya yang sudah memiliki kedekatan emosional dengan pemerintah daerah, dengan ICT salah satunya. Dan yang lebih banyak itu malah konten kreator yang diajak, youtuber itu. Jadi seperti itu. Jadi ini merupakan
apa ya namanya ya, suatu media untuk kita branding baik personal maupun instansi bisa lebih bagus. Pemikiran terbuka otomatis pemberdayaan masyarakat ini. Pemberdayaan masyarakat ini, alhamdulillah sekarang teman-teman yang dulunya menjadi single fighter, maksudnya biasa menggarap konten itu hanya sendiri menggunakan satu kamera. Biasanya pakai, kalau biasa mau on cam mereka itu pakai klik on pasang sendiri. Sekarang sudah bisa mencari tim produksi. Berarti pemberdayaan masyarakat sekitar di tempat dia itu luar biasa. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan nanti kalau di sini sudah memiliki kanal-kanal YouTube yang sudah bagus lah, otomatis nanti penyerapan dari anak-anak YouTube nanti luar biasa. Jadi berbagi pengalaman. Bulan lalu saya diundang sama Kementerian Pendidikan Pusat. Jadi ada agenda di Surabaya mengundang perusahaan-perusahaan atau Buji yang bekerja sama dengan sekolah multimedia broadcast. Satu kasus itu, satu contoh, mungkin Bapak Ibu guru tahu, SMA Grafika Malang. SMA Grafika Malang itu salah satu narasumber yang dihadirkan. Itu setiap tahun lulusan mereka itu sudah diinden. Untuk yang jurusan animasi multimedia itu sudah diinden untuk semua perusahaan, semua daerah. Jadi dan rata-rata ini hanya untuk sebagai konseptu. Ada yang jadi marketing digital, ada yang jadi konten kreator juga, ada jadi tim produksi dan lain sebagainya. Jadi mereka itu sudah inden. Anak yang lulusan ini ada, bahkan yang belum lulus sudah kerja, ya ada. Tapi tidak harus datang ke kantor yang memakai, hanya mengirimkan karya saja. Jadi ternyata sekarang ini dunia ini sudah sudah dalam genggaman dan digitalisasi ini sudah luar biasa. Jadi mau nggak mau kita harus masuk ke dunia itu. Jadi ya itu tadi, pemberdayaan masyarakat nantinya pasti akan menjadi luar biasa. Lanjut Mas. Ini yang tadi dan terakhir Mas. Oke, sebelumnya ini untuk di dunia ya. Ini di dunia gaji terbesar sebulannya itu 426 miliar rupiah. Wow. Itu pemiliknya adalah akun bocah 9 tahun asal Amerika. Demikian pelaksanaan sekolah jurnalistik dan konten kreator yang saat ini barusan disampaikan dari kru KSTV Kediri. Semoga bermanfaat dan membawa berkah sebagai tambahan ilmu dan juga wawasan bagi kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tombol subscribe dan loncengnya sekaligus kolom komentar tolong diisi supaya kami bisa memperbaiki video kami berikutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jaga diri baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.